warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8 ingin memohon izin kepada Bapak Sofian Mustoib MPD yang saya hormati dan teman-teman saya yang saya cintai. Saya di sini sebagai moderator Hela Satika dan di sini ada Saya Hamidah. Saya Salwa. Saya Masuro. Akan memaparkan materi tentang filsafat pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Sudjadiningrat. Dikenal juga sebagai Bapak Menteri Pendidikan pertama. Lahir di Pakuan Lama 2 Mei 1889 dan meninggal dunia di Jogja pada tanggal 26 April 1958, berarti sekitar usia 69. Dan pada 2 Mei selalu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara mengembangkan konsep bagi sekolah yang ia dirikan. Pada tanggal 3 Juli 1922, National Underwich Institute Taman Siswa atau bisa juga disebut dengan perguruan taman siswa. Beliau diangkat menjadi pengajar pertama atau menteri pertama karena jasa-jasa beliau yang sangat besar dalam merintis dunia pendidikan di Indonesia. Ia dinyatakan juga sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan pada hari kelahirannya itu selalu diperingati dengan Hari Pendidikan Nasional sesuai yang tertera pada surat keputusan. Ki Hajar Dewantara mewujudkan pendidikan di Indonesia berdasarkan citra dan nilai Indonesia. Maka dari itu ada tiga pendidikan yang di dalamnya mewujudkan kekhasan Indonesia. Tiga semboyan inilah yang biasanya dan selalu menjadi pengingat bagi kita semua. Selanjutnya materi akan disampaikan kepada Kak Salwa. Mangga Kak Salwa silakan. B. Panca Dharma Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara yang mengemukakan ide dan gagasan ini untuk mempertahankan ajaran hidupnya, taman siswa memiliki dasar-dasar dalam pendidikan dasar itu disebut Panca Dharma 5 asas. Isi dari Panca Dharma antara lain 1. Kodrat alam sebagai perwujudan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, mengandung arti bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan adalah satu dengan alam semesta ini. Manusia tidak dapat terlepas dari kehendak hukum-hukum kodrat alam. Adanya kekuatan untuk bekal kehidupan demi pemeliharaan dan kemajuan hidupnya sehingga tercipta pribadi anak yang dapat mencapai keselamatan dalam hidupnya, baik individu maupun masyarakat. 2. Dasar kemerdekaan syarat untuk menghidupkan dan mengajarkan kekuatan lahir batin anak agar memiliki pribadi yang kuat dalam berpikir dan bertindak. Kemerdekaan menjadi dasar untuk mengembangkan pribadi untuk bisa seimbang dan selaras dengan kehidupan masyarakat. Baik, terima kasih. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Teh Masruro. Mangga dipersilakan Teh. Sebentar. Saya akan menjelaskan mengenai perguruan taman siswa. Perguruan taman siswa didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922 sebagai instrumen mobilisasi kesadaran kebangsaan sekaligus ikhtiar membangun kehidupan bangsa yang berpendidikan. Gagasan mendirikan perguruan taman siswa bermula dari diskusi. Setiap hari Selasa Kliwon, para peserta memiliki kesamaan suasana batin dan persepsi terhadap kondisi pendidikan yang memprihatinkan saat itu. Sasaran pertama yang harus diubah ialah metode atau strategi pendidikan dan pengajaran, yaitu dari sistem pendidikan pemerintah dan sanksi ke sistem pendidikan PAMO. Untuk itu Ki Hajar Dewantara membuat wadah bernama National
under which taman siswa patra guru diterapkan pada semua jenjang pendidikan taman siswa, yaitu taman indria TK, taman muda SD, taman dewasa SMP, taman madya SMA, dan taman guru sarjana wiyata. Penerapannya merupakan manifestasi resistensi kultural karena berpusat pada sikap yang berlawanan dengan sikap perilaku pendidikan yang berlaku pada masa kolonial. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh teladan bangsa, negarawan, jurnalis, politikus, dan pejuang pendidikan bangsa. Watak kolonial yang represif, hegemoni, superioritas secara cerdas. Udah itu aja. Nah, iya. Ayo udah. Mangga selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Hamidah. Ya, seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara mempunyai 3 semboyan yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam mendidik generasi muda. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, yang kedua Ing Madya Mbangun Karso, dan yang ketiga Tutwuri Handayani. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya apa? Artinya yaitu di depan memberi teladan. Seorang pemimpin atau pendidik harus bisa memberi teladan bagi muridnya atau anak-anak yang diajar. Contohnya, seorang guru yang selalu datang tepat waktu ke sekolah, berbicara sopan, dan menunjukkan sikap disiplin akan menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya. Dan yang kedua, Ing Madya Mbangun Karso, artinya di tengah membangun semangat. Seorang pemimpin atau pendidik harus dapat membangkitkan semangat dan motivasi pada orang yang dipimpin atau yang dididiknya. Contohnya, seorang pemimpin yang menginspirasi timnya dengan ide-ide kreatif dan memberi motivasi agar tim bersemangat menghadapi tantangan pekerjaan. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Seorang pemimpin atau pendidik harus selalu mendukung dan memberi dorongan kepada orang yang dipimpin atau dididiknya. Ya, contohnya seorang misalkan dalam rumah, seorang orang tua yang selalu memberi dukungan moral pada anaknya yang sedang belajar di rumah, meskipun tidak mengawasi secara langsung, tetapi selalu memberikan semangat dan dorongan agar anak tersebut bisa berkembang dengan baik. Ya, sekian dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 8 terkait materi tentang pembelajaran filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada penyampaian kata dan salah-salah kata mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.